Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SDIT Bahana Mandiri. Jangan lupa subscribe, share, dan like agar Miss dan Mister semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Terima kasih ya. Baiklah anak-anak, mari kita saksikan. Assalamualaikum kelas 2, selamat pagi. Tetap semangat ya. Kita belajar tematik kembali bersama Miss Nisa, Miss Hilda, dan Mr. Andi. Hari ini kita belajar tema 6, subtema 2. Ingat, sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya agar kita selalu diberi kemudahan dalam memahami pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan awali selalu kegiatan kalian dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, marilah kita saksikan video pembelajaran untuk hari ini. Materi yang akan kita pelajari di tema 6 subtema 2 adalah Mari anak-anak kita belajar seni budaya dan prakarya bersama Miss Hilda. Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi belajar bersama Miss Hilda. Sekarang kita akan belajar seni budaya dan prakarya yang ada di tema 6 subtema 2 tentang mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. Gerak alam semesta merupakan gerak dasar dalam latihan menari. Gerak alam semesta itu meliputi gerakan tumbuhan, gerak hewan, gerak air, dan gerak angin. Anak-anak, beberapa hewan juga bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Contohnya kucing, kuda, sapi, dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan gerak kelinci? Kelinci bergerak dengan cara melompat. Kalau burung dan kupu-kupu itu bergeraknya dengan cara apa ya? Ya, mereka bergerak dengan cara terbang. Bagaimana dengan ular? Ya, ular bergerak dengan cara merayap. Coba sekarang amatilah hewan di sekitarmu. Bagaimana ya cara mereka bergerak? Anak-anak coba tebak. Ini gambar hewan apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu adalah ayam. Nah, anak-anak, ayam mencari makan dengan cekernya. Ayam dengan tekun mengais-ngais tanah mencari makanan. Wah. Di sini Ahmad sedang mengamati gerak-gerik ayam. Dia mencoba untuk menirukan gerak-gerik ayam. Selain ayam, coba yuk kita tirukan gerakan hewan yang ada di sekitar kalian. Ada komodo, kupu-kupu, dan kelinci. Wah, Masya Allah, ternyata banyak sekali ya gerak-gerik hewan yang bisa kita tirukan. Nah, apakah kalian tahu ternyata tarian itu diilhami dari gerakan binatang loh. Contohnya tari merak dan tari kijang. Nah, anak-anak, gerakan tari merak itu menirukan gerakan sekumpulan burung merak yang sedang bercanda. Nah, sedangkan gerakan tari kijang itu menirukan gerakan kijang saat dikejar pemburu. Wah, banyak sekali hewan yang ada di sekitarmu. Kamu juga dapat membuat gerakan tarian menirukan gerakan hewan tersebut. Selamat mencoba anak-anak. Ayo anak-anak, kita belajar bahasa Indonesia bersama Mr. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair semuanya. Halo anak kelas 2 yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, sekarang kita belajar di pembelajaran tematik di tema 6 subtema 2. Kali ini Mr. Andi akan membahas mengenai cara merawat hewan dan penggunaan huruf kapital. Selamat menyaksikan. Cara merawat hewan, khususnya hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan-hewan yang sengaja dipelihara atau dirawat oleh seseorang. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Jika iya,
Mari kita belajar cara merawat hewan peliharaan. Yang pertama, yaitu memberinya makan dengan teratur. Yang kedua, memberikannya tempat berteduh atau tempat tinggal yang layak ya. Yang ketiga, memandikannya secara teratur. Yang keempat, membawanya ke dokter ketika sakit. Selanjutnya yang kelima, melakukan perawatan secara teratur, seperti memotong kuku, membersihkan telinga, dan lain-lain. Yang selanjutnya, mengajaknya untuk bermain bersama. Selanjutnya, memberinya nutrisi tambahan, seperti vitamin untuk menghindari dari berbagai penyakit. Dan pastikan membersihkan kandangnya secara teratur. Yuk kita rawat dengan baik hewan peliharaan yang kita miliki. Selanjutnya kita akan belajar mengenai huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital disebut juga huruf yang besar. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasanya. Mari kita belajar dalam penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, ia selalu rajin merawat ayam peliharaannya. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan. Contohnya, Allah yang Maha Kuasa. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti oleh nama orang. Contohnya, Sultan Hasanuddin, Imam Maliki. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya, Taufik Ismail, Dewi Sartika. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia, suku Jawa, bahasa Inggris. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya, tahun Hijriyah, bulan Desember, hari Senin, hari raya Idul Fitri, hari kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai judul karangan, kecuali jenis kata-kata partikel yang tidak boleh ditulis dengan huruf kapital, yaitu atau, bagi, buat, dan, dari, daripada, dengan, di, karena, ke, kepada, oleh, pada, per, pun, sampai, sebelum, setelah, tanpa, tapi, tentang, tetapi, untuk, yang. Kata-kata berikut tidak dituliskan dengan huruf kapital ya, jika bukan di awal kalimat. Contohnya, kancil yang cerdik, Rasti dan kucingnya. Selanjutnya,
Huruf kapital dipakai sebagai penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, dan sebagainya yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan langsung. Contohnya, kapan ibu pergi? Bingkisan saudara telah saya terima. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara dan nama kota. Contohnya, Negara Republik Indonesia, Kota Bekasi. Ayo anak-anak, kita belajar matematika bersama Miss Nisa. Assalamualaikum, apa kabar kelas 2? Semoga tetap semangat ya. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki tema 6. Pada video hari ini, kita akan mengulang kembali, yaitu belajar mengenal alat ukur berat dan juga satuan berat. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenal alat ukur mana yang tepat untuk menimbang benda-benda. Yang pertama adalah timbangan kodok. Timbangan jenis ini pasti sudah sering kalian lihat ya di warung-warung dekat rumah kalian. Timbangan kodok juga banyak kita temui di pasar. Timbangan kodok atau timbangan bebek ini dilengkapi dengan anak batu yang terdiri atas berbagai ukuran. Timbangan kodok memiliki kapasitas muatan mencapai 10 kg. Selanjutnya adalah timbangan berat badan. Timbangan berat badan digunakan untuk mengetahui berat badan seseorang. Teman-teman, ternyata timbangan berat badan yang digunakan orang dewasa atau anak-anak berbeda dengan timbangan yang digunakan untuk bayi. Nah, ini adalah timbangan yang digunakan khusus untuk menimbang bayi. Selanjutnya adalah timbangan duduk. Timbangan duduk adalah timbangan yang mengukur benda dengan cara menempatkan benda tersebut di atas timbangan. Timbangan duduk digunakan secara beragam sesuai dengan batas berat pengukurannya. Timbangan duduk dengan batas 2 kg biasanya digunakan untuk keperluan rumah tangga. Timbangan dengan batas 10 kg biasanya digunakan dalam industri rumahan. Sedangkan timbangan dengan batas 100 kg biasanya digunakan di industri yang lebih besar. Selanjutnya ada neraca. Neraca adalah alat ukur yang digunakan untuk menimbang emas. Timbangan jenis ini masih banyak ditemui di hampir semua tempat penjualan emas dan perhiasan. Meskipun ada juga yang menggunakan neraca timbangan digital karena lebih praktis, analisis, dan memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Alhamdulillah, sekarang kita tahu macam-macam alat ukur timbangan yang tepat digunakan untuk menimbang. Untuk mengukur benda, kamu harus tahu istilah-istilah yang berkaitan dengan berat. Yuk kita cari tahu sama-sama apa itu kepanjangan dari kg, apa kepanjangan dari G, lalu 1 kg sama dengan berapa ons, 1 ons sama dengan berapa gram, dan 1 kg sama dengan berapa gram. Apa itu kepanjangan kg? Kg adalah salah satu dari satuan berat. Kg kepanjangan dari kilogram. Sedangkan huruf G adalah kepanjangan dari gram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Sedangkan 1 ons sama dengan 100 gram. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Sekarang marilah kita mendiskusikan masalah tentang berat benda. Mengamati berat benda yang ditimbang. Selain belut, banyak hewan yang diolah menjadi makanan. Contohnya, keripik ceker ayam, keripik paru sapi,
keripik kulit ikan, dan masih banyak lagi. Keripik adalah cemilan yang dijual dengan cara ditimbang. Perhatikan gambar timbangan di bawah ini. Berapa berat masing-masing barang yang ditimbang pada gambar tersebut? Cobalah kalian tuliskan di buku kalian. Lalu, manakah di antara ketiga barang tersebut yang paling ringan? Coba kalian urutkan mulai dari yang paling ringan. Sebelum kita mengurutkan, pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan berat masing-masing barang. Berat keripik belut adalah 200 gram. Sedangkan berat keripik kulit ikan adalah 400 gram. Dan berat keripik ceker ayam adalah 250 gram. Di antara ketiga barang tersebut, yang paling ringan adalah keripik belut. Urutan berat barang dari mulai yang paling ringan adalah keripik belut, keripik ceker ayam, dan yang paling berat adalah keripik kulit ikan. Alhamdulillah, pembelajaran tematik hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak kelas 2 yang soleh dan soleha sudah menyaksikan videonya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Tetap semangat ya belajar dari rumahnya dan tetap selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.